Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh, hafizahullah taala wa ra'akum. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan setiap ketaatan demi ketaatan. Karena salah satu indikator Allah sedang baik sama kita adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani setiap perintah. Dan sebaliknya, indikator Allah sedang tidak baik-baik saja dengan kita adalah kita merasa sangat berat untuk menjalankan setiap ketaatan walaupun itu rutinitas. Apalagi hal yang rutinitas itu adalah hal yang membosankan ketika kita tidak mempunyai rasa yang baru dari setiap rutinitas tersebut. Maka pantas untuk kita bersyukur kepada Allah ketika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid dan menjalankan qiyam sholatul fajr. Kita paham semuanya bahwasanya ada dua sholat yang sangat berat bagi orang munafik. Dan orang munafik itu adalah orang yang kelak di hari kiamat mereka mendapatkan tempat di asfal safilin, di tempat yang paling rendah. Dan ternyata dua sholat tersebut adalah sholat yang baru saja kita lakukan, yaitu sholat subuh. Dan satu lagi adalah sholat isya. Maka beruntung dan itu pantas kita ucapkan syukur kepada Allah karena kita dihindarkan dari dua tanda orang munafik. Kita sering mendengarkan ayat yang selalu dan bahkan hampir setiap saat diingatkan oleh para MC biasanya, yaitu tentang ayat tadi, syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Tadi pagi saya coba iseng buka tafsir. Di salah satu tafsir punya Al-Qurtubi, beliau nafsirkan di dalam tafsir beliau la'in syakartum. Beliau menjelaskan la'in syakartum in'am, seandainya engkau bersyukur atas nikmat-nikmatku la'azidannakum min fadli, maka kata Allah, aku akan tambahkan dari setiap keutamaan-keutamaanku. Kita sering tuh melihat ada titipan-titipan Allah berupa mobil yang ditulis di bagian kacanya ada min fadli Rabbi. Ini adalah bagian dari keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Maka siapapun orangnya yang dia pandai untuk bersyukur, apalagi kita bersyukur dengan ketaatan, maka Allah akan tambahkan keutamaan Allah. Hari ini kita bersyukur karena bisa sholat subuh. Besok bisa jadi Allah akan tambahkan nikmat kita menjalani qiyamul lail. Kita syukur kepada Allah karena kita bisa menjalankan qiyamul lail. Mungkin hanya 2 rakaat, mungkin hanya 4 rakaat, tapi karena syukur yang kita tinggikan, syukur yang kita besarkan, yang dari 2 rakaat, dari 4 rakaat itu bisa menjadi 8 rakaat. Mungkin secara jumlah sama 2 rakaat, 4 rakaat, tapi secara kualitas bacaan qiyamul lail semakin tajam. Bukankah kita juga pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, sebaik sholat sunnah adalah sholat yang qiyamnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Jadi antara sujud dan rukuk dan juga qiyam sama-sama panjang. Bukan hanya memanjangkan di sujud akhir, tapi disamaratakan antara rukuk dengan sujud. Nah ini yang saya tidak ingin mengkritiki tentang keyakinan, tapi kurang tepat
ketika ada seorang makmum yang dia memanjangkan sujudnya padahal imamnya tidak memanjangkan. Kenapa? Makmum itu nurut. Yang namanya makmum ikut. Kapan kita memanjangkan sujud? Ketika kita sholat sunnah, maka kita panjangkan sujud kita. Kenapa? Sholat sunnah itu kita yang punya, imamnya kita, makmumnya kita. Maka panjangkanlah sujud kita, panjangkanlah ruku kita, panjangkanlah qiyam kita. Tapi ketika kita menjalankan qiyam yang itu sifatnya qiyam jamaah, sholat jamaah, maka pernah gak kita mendengar Nabi menegur sholat yang terlalu pendek? Bahkan belum perintahkan, tapi beliau menegur justru sholatnya yang panjang. Karena kita nggak tahu kondisi jamaah kita. Mungkin ada yang sholat subuh dia harus berangkat kerja. Bahkan mungkin ada yang dia nggak ngapa-ngapain, tapi keadaan kesehatannya sedang tidak baik-baik saja. Maka fungsi imam adalah memahami setiap karakter jamaahnya. Maka Nabi menegur ketika ada seorang sahabat yang sholatnya terlalu panjang. Tapi ketika ada sahabat yang diadukan karena dia cuma membaca qul huwallahu ahad, justru malah Nabi memujinya. Itu adalah sifat Allah. Dan siapa yang mencintai Allah, maka Allah pun mencintai dirinya. Bacanya qul huwallahu ahad, pertama qul huwallahu, rakaat kedua qul huwallahu. Tapi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memahami kondisi juga menjadi hal yang penting. Lagi-lagi kembali kepada sholat kita. Bentuk syukur kita kepada Allah adalah sholat. Maka Nabi ketika sudah lelah, sudah capek, sudah merasa kok dakwah ini semakin berat, yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat. Belum jalankan sholat. Makanya dalam 12 bulan dalam 1 tahun ada 1 bulan yang di situ didirikan sholat namanya sholat tarawih. Sholat tarawih berarti sholat di mana Allah ingin mengistirahatkan badan kita. Istirahatnya orang mukmin itu dengan sholat. Tarawih artinya sholat yang diistirahatkan. Karena memang fungsinya adalah untuk merehatkan badan dari pekatnya atau dari banyaknya agenda dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tingkatkan syukur kita besarkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menggunakan standar syukur yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita menggunakan standar syukur yang dimiliki oleh orang lain, maka sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan membuat nikmat itu kecil. Contoh sederhana, kita punya salah satu orang di Indonesia yang setiap hari hampir bikin konten tentang mobil mewah, tentang rumah mewah. Kalau standar syukur kita adalah mereka, maka kita tidak akan memiliki syukur itu. Tapi ketika syukur itu adalah standar yang Allah berikan, yaitu setiap nikmat, Allah tidak menyebutkan kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, nikmat apapun, bahkan nafas kita di pagi hari itu kan nikmat, langkah kita di pagi hari itu kan nikmat. Ketika itu bisa kita syukuri, maka la azidan nakum min fadli. Maka dalam tafsir Asy-Sya'di beliau menyampaikan, syukur itu apa sih? Syukur itu adalah qaidul mawjud. Qaid itu adalah rantai yang digunakan untuk mengikat. Qaidul mawjud. Ketika kita bersyukur dengan apapun itu bentuk nikmat dari Allah, maka kita sedang mengikat tuh nikmat tersebut, sehingga nikmat tersebut tidak kemana-mana karena kita rantai. Ketika kita sudah merantai itu, maka kita sudah mempunyai bibitnya. Maka ayat lain syakartum la azidanakum adalah bagaimana kita menjaga bibit itu, bagaimana kita menjaga biji itu, supaya dari biji itu tumbuh pelan-pelan, akhirnya muncullah sebuah buah yang dapat kita nikmati bersama-sama. Qaidul wujud. Jadi hal yang kecil ketika kita syukuri itu adalah modal utama untuk mendapatkan hal-hal yang besar yang kita inginkan.
Tapi ketika hal kecil saja kita berat untuk mensyukurinya, jangan berharap hal besar yang kita cita-citakan akan tercapai. Apakah ini hanya membahas tentang dunia? Tidak, ada akhirat ataupun dunia sama. Setiap apapun yang kecil, yuk kita rawat, yuk kita jaga, sehingga yang kecil itu bisa bertumbuh menjadi besar dan semakin banyak. Khairul lanjut. Dan beliau menambahkan, Al-Baghawi menambahkan, syukur adalah hewan buruan yang kembali lagi, atau hal yang hilang yang kembali lagi. Ketika kita mensyukuri apapun yang dulu mungkin kita dulu pernah memiliki itu, tapi kita nggak sadar ataupun sadar itu hilang dengan sendirinya. Dengan syukur itu yang hilang akan kembali. Maka besar pahala syukur. Ada dua sifat yang ketika kita dapat menjalaninya, maka Allah berikan pahalanya tidak ada takarannya, yaitu sabar dan syukur. Ketika ini bisa kita jalankan, syukur dan sabar ini, maka luar biasa pahalanya. Allah tidak menyebutkan secara spesifik. Kita sholat duha, Allah jelaskan pahalanya. Kita sholat subuh, Allah sebutkan pahalanya. Kita sholat qobliyah subuh, Allah sebutkan pahalanya. Tapi ketika kita sudah membahas tentang syukur, kita sudah membahas tentang sabar, maka itu tidak memiliki kadar balasan dari Allah, karena memang Allah akan memberikan balasan semau Allah. Ketika di sini sudah menggunakan kata semau Allah, maka tidak ada yang lebih besar kecuali kata semau Allah itu. Kita mau memberikan sesuatu tapi semau kita, terserah kita. Ukurannya tidak dijelaskan. Maka semoga dengan kita mensyukuri ketaatan yang Allah berikan, karena tidak semua ternyata Allah berikan kesempatan untuk taat kepadanya, sehingga yuk kita rawat, yuk kita jaga, sehingga kelak kita bisa menikmati buahnya, yaitu buah surga, dan kita bisa bertetanggaan di surga, saling sapa. Pernahkah mendengarkan tafsir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafsir para ulama yang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelak di surga itu santai, tenang. Mereka ngobrol kayak ngobrol kita di dunia. Mereka mempermasalahkan hal yang tidak penting juga. Mereka ngobrol karena di dunia sudah biasa ngobrol. Mereka saling manggil, mereka saling sapa menyapa. Bukankah di surga juga ada pasar? Mereka juga pergi ke pasar. Kebiasaan di dunia yang mereka rawat sampai akhir hayatnya, itu yang akan membuat mereka akan saling bertetanggaan di surga Allah. Berat sangat, Pak. Sangat berat. Kita berinteraksi dengan orang soleh saja sudah berat, apalagi kita berinteraksi dengan orang yang kurang soleh. Allah menitipkan sabar ketika berinteraksi dengan orang soleh, tapi lebih sabar lagi ketika kita harus berinteraksi dengan orang yang kurang soleh. Orang soleh, sholat itu nggak cukup 2 rakaat. Kita kalau ngikutin mereka beratnya luar biasa. Itu masalah ibadah. Mereka nggak suka dunia. Bukan berarti mereka meninggalkan dunia, tapi mereka menjadikan dunia itu sebagai alat untuk mereka menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rasa syukur yang harus kita coba jaga. Jemaah salat subuh hafizahumullah ta'ala wa rahmatuh. Sebenarnya saya ingin membahas tentang 3 fondasi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau membangun kota Madinah. Dan ini 3 fondasi ini itu akan menjadi kaidah dasar dalam kita bermasyarakat. 3 fondasi ini, ketika kita mampu untuk menjalankannya, entah itu di keluarga kita, entah itu di masyarakat kita, RT, RW, ataupun bahkan di kantor kita, maka apapun yang terjadi di situ, insya Allah akan Allah mudahkan langkah-langkahnya. Fondasi yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau baru sampai Madinah. Beliau kan hijrah dari Makkah dengan di
ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya ada 12 orang Madinah yang mereka melakukan baiat Aqabah pertama. Kemudian tidak lama kemudian ada baiat Aqabah yang kedua. Setelah baiat Aqabah mereka melakukan hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika baru sampai ke Madinah? Beliau membangun masjid. Kita sudah memiliki ini, masjid fondasi pertama kita telah miliki. Pertanyaan kita, kenapa harus masjid? Apa sih kelebihan masjid? Kenapa ketika kita ingin membangun masyarakat, bukan yang pertama kita bangun adalah pasarnya? Bukankah pasar adalah kehidupan? Di situ sumber ekonomi. Bukankah sebuah negara ketika tidak ada pemasukan, maka negara itu akan negara tersebut akan hancur? Tapi bukan itu ternyata yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Justru malah beliau membangun masjid. Kita paham kisahnya, bagaimana ketika beliau baru datang dari kota Mekah, beliau menunggangi untanya. Kemudian orang-orang Madinah sambil berebut mereka, ya Rasul, mampir di rumah saya, mampir di rumah saya. Rasul mencegah mereka, jangan biarkan unta ini yang menentukan di mana saya harus berhenti. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya unta tersebut berhenti di tanah 2 anak yatim. Berhentilah di situ. Ini juga menjadi hal yang penting dalam membuat masjid. Nabi menawar tanah dari 2 anak yatim itu dengan harga. Tapi 2 anak yatim ini nggak mau. Maunya apa? Dihibahkan. Tapi Nabi tetap membayar dengan 10 dinar. Kenapa Nabi tetap membayar tanah 2 anak yatim? Kalau kita coba cari tahu, ketika seandainya Nabi menerima hibah tersebut, maka kita paham tanah tersebut berarti namanya hibah. Hibah itu di bawahnya wakaf. Hibah itu pemberian yang siapa saja bisa akui, apalagi 2 anak yatim ini berhak untuk akui. Tapi tidak ingin terjadi hal-hal yang kurang baik di masa yang akan datang, maka Nabi beli itu. Dan ini menjadi hal yang penting ketika kita bangun masjid. Jangan sampai masjid itu dibangun di atas tanah sengketa, maka permasalahan nggak bakal selesai di masjid. Yang ada hanya perselisihan dan permusuhan, karena sumber masjid sendiri sudah dibangun dari tanah sengketa. Apalagi tanah yang di situ dihasilkan dari hal-hal yang Allah larang, entah itu riba, entah itu perampasan aset dan seterusnya. Kita perlu tahu tanah yang akan dibangun di atas masjid itu tanah seperti apa. Jangan asal ambil tanah, jangan asal ambil hak orang lain. Maka kita mendengar ada masjid Hiro. Tujuan pembangunan masjid itu juga harus jelas. Tidak ada masjid yang dibangun kecuali atas dasar takwa. Ketika kita melihat atas dasar takwa, seharusnya tujuan dibangunnya masjid adalah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya tidak harus sholat. Dengan duduk-duduk di masjid itu loh bisa meningkatkan ketakwaan. Sederhana. Kenapa Nabi membangun masjid terlebih dahulu? Karena di dalam masjid tidak ada status sosial. Siapa saja boleh di barisan paling depan. Tidak harus pengurus wilayah yang memposisikan dirinya paling depan. Maka hilang semua status sosial di dalam masjid. Tapi kalau masih ada status sosial, ketika kita masuk di dalam masjid, maka tujuan pembangunan masjid itu dulu atas dasar takwa. Karena ketika itu hilang dari tujuan pembangunan masjid, semewah apapun, sebesar apapun masjid tersebut, tidak akan ada kemakmuran. Yang ada hanya perselisihan. Ini harus kita jaga. Tujuan pembangunan masjid itu harus kita jaga. Allah memerintahkan Nabi, tidak mungkin memerintahkan hal yang sia-sia.
Nabi menjadikan masjid menjadi fondasi awal dalam sebuah negara. Pasti ada tujuan yang besar. Dari masjid lahir seorang pemimpin, dari masjid lahir seorang pengusaha, dari masjid lahir seorang pejabat, dari masjid juga lahir semua orang-orang hebat di masa Rasulullah SAW. Belum di masjid semuanya. Mereka bermain di masjid. Mereka perang, latihan perang juga di masjid. Mereka membahas masalah ekonomi di masjid. Masjid menjadi sentral. Masjid menjadi tempat yang paling banyak menyelesaikan permasalahan. Bukan malah masjid yang paling banyak mengeluarkan permasalahan. Itu dasar kenapa dibuat masjid. Ketika kita melihat seorang pemimpin lahir dari masjid, siapa sih pemimpin yang sampai Nabi itu mengatakan tidak ada satu tempat pun yang dimasuki oleh sahabat tersebut kecuali dia akan menjadi pemimpin. Salah satunya Amr bin As dan juga Umar bin Khattab. Nabi menyampaikan kepada Amr bin As, tidak ada satu wilayah pun yang ketika Amr bin As masuk ke wilayah tersebut, maka Amr bin As akan menjadi pemimpin. Karakternya pemimpin dan itulah masjid. Tapi ada karakter orang yang dia tidak cocok jadi pemimpin. Bahkan Nabi mengatakan, bahkan dua orang pun ketika ada, maka si dia gak jadi pemimpin juga cocok. Dan salah satunya adalah yang dia dari tempat tukang begal, namanya lupa saya. Astagfirullah. Anaknya Pak Alam sampai kan jelas. Al-Ghifari. Siapa nama namanya? Salman Al-Ghifari. Kalau yang satu lagi Al-Ghifari, coba ada Al-Ghifari lagi. Tahu nggak bapak-bapak? Namanya Al-Ghifari juga. Astagfirullah. Dia namanya Al-Ghifari juga. Allah Akbar. Namanya Al-Ghifari juga kan namanya. Ayo kita sama Al-Ghifari ya. Allah. Namanya Al-Ghifari kan. Ini cocok jadi pemimpin Pak. Bahkan Nabi sampai mengatakan kepada Al-Ghifari ini, kamu seandainya ada dua orang, kamu itu gak cocok jadi pemimpin. Karena apa? Al-Ghifari ini Pak, ketika ditanya masalah la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi mengatakan siapa pula orangnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Al-Ghifari protes Pak. Wa in zana wa in sarq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Nabi na'am, iya. Diulangi lagi sama Al-Ghifari. Beliau mengatakan la in sarq wa in zana wa in sarq, seandainya dia berzina, walaupun seandainya dia mencuri, iya kata Nabi. Diulangi lagi 3 kali. Walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, Nabi menjawab na'am. Yang keempat kali dia bertanya. Karena keinginan Al-Ghifari itu mendapatkan kejelasan. Seandainya dia mencuri dan berzina pun dia akan masuk ke Rasul. Iya, walaupun Al-Ghifari itu benci dengan itu. Bagaimana mungkin orang yang berzina dia melanggar syariat dengan jelas, dia mencuri, dia melanggar hak orang lain juga. Tapi ternyata kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun orangnya yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi kalau kita melihat hadis ini, mungkin enggak orang yang dia percaya dengan Allah, dia mengatakan kalimat la ilaha illallah terus dia berzina, dia mencuri? Gak mungkin. Ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, mustahil dia untuk berzina, mustahil dia untuk mencuri. Maka yang dibutuhkan oleh Al-Ghifari itu sebenarnya kejelasan, tapi ternyata Nabi tidak menjelaskan. Sehingga apa? Dia tidak cukup jadi pemimpin. Karena seorang pemimpin dia bisa membaca situasi dan kondisi dengan detail tanpa perlu ada penjelasan. Karakter pemimpin adalah cukup dengan global dia bisa tahu perinciannya. Tapi ketika ada seorang pemimpin kok hanya butuh perincian,
Ketika diberikan hal yang global, dia akan menjadi pusing. Makanya yang cocok jadi pemimpin. Satu kalimat bisa dia pahami dan bisa dia jawab dengan beribu-ribu solusi. Itu pemimpin seharusnya. Nah sekarang ada pemimpin sudah didetailkan, rinciannya sudah jelas, kok dia masih nggak paham? Seharusnya dia sadar diri, Pak. Dan mikir aja jadi pemimpin. Gak usah aku jadi pemimpin. Al-Ghifari itu bukan orang yang tidak soleh, terus solehnya luar biasa. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin ternyata tidak cukup dengan kesolehan. Dia perlu bisa membaca keadaan masyarakatnya bagaimana sehingga dia bisa mengeluarkan solusi. Itu pemimpin. Kemudian ada yang mengatakan, kau juga tidak cocok untuk mengurusi harta anak yatim. Kenapa? Beliau itu mempunyai keyakinan seperti ini. Paham Pak dengan hadis Rasul tentang rezeki buruk? Kan ada tuh seandainya kau bertawakal, seandainya kau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti hanya rezeki yang Allah berikan kepada burung, yang dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Al-Ghifari mempunyai kebiasaan itu. Abu Dzar Al-Ghifari, nah Abu Dzar Al-Ghifari ini dia. Abu Dzar Al-Ghifari itu mempunyai keyakinan itu. Jadi dia tidak mau nyimpen harta sama sekali. Dan sekarang banyak pemimpin nggak mau nyimpen harta. Besok kalau ada masyarakatnya mengalami kesusahan yang dia butuh dengan harta tersebut, apa yang terjadi? Kolektor. Dan maka Abu Dzar Al-Ghifari ini dia tidak pengen memiliki harta di rumahnya. Pokoknya harta adalah setiap yang dia bisa nikmati di hari itu. Adapun untuk besok itu bukan harta dia. Harta yang dia miliki adalah harta yang dia pegang saat ini. Adapun ketar sore itu bukan harta dia. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak mau memiliki harta yang dia simpan di rumahnya. Jadi kebayang Pak, ada pemimpin nggak punya tabungan, bagaimana dia mau menolong rakyatnya? Beliau tidak cocok ngurusi harta anak yatim. Karena apa? Anak yatim Pak, paham ada anak yatim kan? Anak belum balik ya, ini anak yatim yang semua hartanya akan dititipkan kepada orang yang sudah dewasa. Maka Abu Dzar Al-Ghifari kalau ngurusin anak yatim itu apa? Sisaan harta anak yatim itu akan diberikan ke orang lain. Dan untuk besok anak yatim itu makan apa? Nah itu kenapa akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari tidak cocok menjadi pemimpin. Dan itu semuanya tadi dari masjid Pak. Abu Dzar itu kalau sholat luar biasa Pak. Luar biasa Pak. Dia qiyamnya dengan qiyam yang sebenar-benarnya qiyam. Ibu, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Maka itu senang Pak ketika masjid itu diisi oleh para anak-anak. Kemarin tuh ada salah satu anak kita kan ya, fase sholat duhur, sholat asar, terus sholat isya, dia yang ada. Itu semuanya luar biasa Pak. Karena tanda-tanda masjid itu akan hidup ketika anak-anaknya sudah boleh cinta masjid. Tapi itu Pak. Walaupun suaranya mungkin masih perlu diperbaiki, tidak masalah. Tapi muncul rasa cinta itu adalah harta yang mahal yang harus kita rawat. Sedikit kan baru satu yang muncul. Coba kalau ada fase selanjutnya, fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya, itu akan indah Pak generasi Masjid Al-Amin ini. Karena itu menjadi hal yang mahal dan itu harus kita rawat. Berikan tempat kepada mereka untuk menunjukkan cinta mereka kepada masjid. Maka saya sampaikan sebenarnya kemarin kepada siapapun orangnya yang memiliki anak di pesantren, yang dia memiliki kapasitas menjadi imam, maka dahulukan mereka menjadi imam. Walaupun mungkin namanya juga mereka baru belajar untuk hafal Quran. Orang yang lama saja hafal Quran Pak, kalau jadi imam bisa hilang hafalannya Pak.
Itu bisa hilang. Pernah nggak lihat Imam Sudais, Imam Masjidil Haram salah dalam bacaannya? Masjidil Haram Pak, yang Sudais Pak, salah Pak. Berat Pak jadinya, berat. Maka saya itu kemarin saya jawab ke orang tua, saya izin untuk menjadikan anak bapak ibu jadi imam, karena saya ingin memberikan porsi cinta mereka kepada masjid itu dengan amalan mereka yang telah mereka dapatkan bersama. Kalau kita tidak memberikan forum kepada mereka, yang terjadi apa? Kebosanan mereka dalam belajar, kejenuhan. Apa yang saya akan Quran? Toh di rumah sudah ada imam. Ngapain ya? Belajar lama-lama toh ntar di masjid juga saya jadi makmum. Kalau sampai keluar itu dari hati mereka, itu menjadi musibah terbesar. Siapapun sebenarnya, siapapun anaknya, ketika dia mempunyai kapasitas untuk menjadi imam, jadi pengen mereka jadi imam, memberikan forum kepada mereka. Karena ini akan menjadi tanda-tanda masjid itu akan lama umurnya, Itu tentang generasi yang dilahirkan dari masjid. Maka kita jaga rawat masjid ini. Tidak ada kejenjangan sosial di dalam masjid. Fondasi yang kedua Pak, ketika Nabi membangun sebuah negara, yaitu beliau mentaakhirkan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ini menjadi hal yang penting dalam kita membangun masyarakat. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di tengah-tengah permusuhan masyarakat? Ini tugas pemimpin tak ternyata, menjadikan rakyatnya saling mencintai dan menghargai. Berat, sangat Pak, sangat berat. Kita bisa menjalin ukhuwah watoniyah itu menjadi hal yang teramat berat bagi masyarakat. Kita cinta dengan RT kita mencintai ini rakyat kita mencintai ini warga kita, itu adalah hal yang berat. Gesekan itu bisa diselesaikan ketika sudah ada rasa cinta. Ketika cinta itu belum terbangun, maka ini menjadi fondasi yang ketiga. Sebenarnya kan undang-undang. Fondasi ketiga dalam membuat negara itu adalah undang-undang, peraturan. Peraturan itu akan mustahil bisa berjalan ketika rakyatnya sendiri saling bermusuhan. Kita bikin aturan tuh, tapi rakyatnya sedang tidak baik-baik saja. Aturan itu cuma akan jadi mainan. Berapa banyak undang-undang di negeri kita yang membahas tentang korupsi, sampai mau keluar perampasan aset. Tapi apakah hilang korupsi dari negeri kita? Kenapa? Fondasi yang pertama dan yang kedua itu nggak ada. Mereka saling cakap, mereka saling sikut, mereka saling menjatuhkan, mereka saling menghina, mereka saling mencari celah saudaranya. Maka undang-undang itu hanya sebagai mainan, yang menjadi perdebatan di depan umum. Satu menggunakan pasal ini, satu menggunakan pasal itu, semuanya menggunakan pasal, dan semuanya pasal ini telah disahkan. Begitu juga di dalam masjid, di dalam masyarakat kita, di warga kita. Ketika banyaknya undang-undang itu lahir, tapi sebelum adanya persaudaraan di antara warga, maka yang ada undang-undang itu hanya sebagai candaan. Kita harus bangun itu tuh. Bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf baru datang ke Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Mus'ab. Mus'ab menawarkan, mau nggak harta saya berikan kepada setengahnya, dan saya punya 2 istri, mau nggak istri saya 1 buat kamu? Tapi Abdurrahman bin Auf itu nggak mau. Tolak, saya nggak mau.
tujukan saya Pak. Ini persaudaraan Pak. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ketika malam mendapati saudaranya dalam keadaan lapar, tapi dia tahu maka dia telah berdosa. Tetangganya lapar nih, tapi kita nggak tahu, itu berdosa. Kan menjadi hal yang mahal. Kita bisa memahami bagaimana setiap keadaan dari saudara-saudara kita, saling menolong, saling membantu. Ketika itu sudah terjadi, maka walaupun di wilayah tersebut peraturannya sedikit, keamanan akan terjaga. Gak ada lagi tuh yang namanya barang hilang, gak ada lagi tuh yang namanya keributan. Kenapa? Karena mereka sudah saling mencintai. Dan ini menjadi hal yang penting. Kita membangun masjid, kita membangun persaudaraan, baru lahir sebuah undang-undang, baru kita lahirkan sebuah peraturan. Jangan mendahulukan undang-undangnya dulu, sebelum rakyatnya baik, sebelum kedekatan mereka kepada Allah itu baik. Kalau kita tidak ingin dijadikannya undang-undang dan peraturan itu hanya sebuah candaan, sebuah permainan. Jadi kita bisa mengajak dengan sebagian negara yang dia kuat dengan undang-undangnya dan dia kuat juga dengan persaudaraan. Maka kita hafal surah Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ketika rakyatnya sudah aman dan mereka tidak khawatir dengan perutnya, maka warganya dan rakyatnya dan wilayahnya akan menjadi aman. Itu kuncinya. Seorang pemimpin harus menyelesaikan masalah keamanan, dan yang kedua harus menyelesaikan masalah perut, masalah kelaparan. Ketika dua hal ini sudah selesai, maka wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang maju, yang berkembang. Tapi ketika keamanan sendiri masih dipertanyakan, rakyatnya masih banyak yang kelaparan, jangan banyak harap, wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang berkembang. Ini kunci bagi seorang pemimpin. Dan ini lahir dari mana? Dari masjid. Bermula dari mana? Dari masjid. Itu lahir semuanya. Maka yuk kita bareng-bareng jaga. Yuk kita bareng-bareng amat. Siapapun anaknya yang di rumah, kita pelan-pelan aja. Walaupun ngajak anak ke masjid itu juga PR tersendiri. PR tersendiri Pak. Dulu pas zaman saya itu anak-anak remaja kisaran SMP, SMA itu gak boleh sama orang tuanya tidur di rumah. Mereka selalu tidur di masjid. Harapannya mendidik supaya anak-anaknya bangun sholat subuh tidak telat. Itu dulu di kampung-kampung. Kalau sekarang sudah hilang juga sama. Tapi ini sangat-sangat membekas. Dan mungkin di sebagian wilayah masih ada yang anak laki-laki itu tidak boleh tidur di rumah. Mereka tidur di tempat ibadah. Mereka tidur di masjid, di surau mereka. Dan mereka bisa saling membangunkan ketika sudah ada subuh. Itu kan hal yang berat. Berat, apalagi dengan kondisi masjid di sekitar kita. Kenapa masjid dikuncikan? Keamanan kan? Gak mungkin masjid itu akan dibuka ketika keamanan itu belum terjaga. Tapi ketika aman itu sudah dimiliki, keamanan itu sudah terjaga, masjid mau dibuka 24 jam, bahkan mungkin disediakan makan di situ kalau memang orangnya adalah orang-orang yang aman. Keamanan sudah terjaga, maka itu juga akan terjaga. Ini kan yang belum kita miliki, dimanapun wilayahnya, dimanapun tempatnya. Kan kita kembalikan generasi kita ini masih menjadi PR kita sebenarnya. Kemarin ketika menjadi panitia Adikul Adha, mengajak remaja itu beratnya luar biasa. Ajak remaja itu beratnya luar biasa. Maka PR bagi kita semuanya.
siapapun itu yang memang memiliki anak remaja dan akan mempunyai generasi masih jadi dengan kecintaan mereka kepada masjid. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan taufik pertolongannya kepada kita semuanya sehingga kita bisa memakmurkan masjid, membangun persaudaraan, sehingga undang-undang yang ada bukan hanya menjadi mainan, tapi menjadi kesepakatan kita bersama. Kita mulai dari rumah kita mulai dari warga kita, baru kita bermimpi untuk menjelaskan hal-hal yang belum terselesaikan di negeri kita. Allahu a'lam bishawab. Dan Allah wa yakum dengan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.